إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس معاشر المسلمين sidang jamaah Jumat rahimakumullahu ta'ala. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah dalam sahihnya meriwayatkan, juga disebutkan dalam sahih Muslim dari sahabat Sahal ibn Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau mengisahkan ada seseorang ketika ikut berperang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan dalam riwayat yang lain perang Khaybar atau setelah perang Khaybar. Laki-laki ini berperang dengan sungguh-sungguh, berperang dengan hebat, menebas musuh-musuh Islam dari kalangan kaum musyrikin, baik musuh tadi sedang bersendirian atau dalam rombongan pasukannya, tidak menyisakan siapapun, seorang pun, satu pun dari kalangan kaum musyrikin, melainkan dia tebas dengan pedangnya. Sehingga orang ini kemudian menjadi viral. Beritanya tersebar kemana-mana, ke seluruh pasukan kaum muslimin. Ketika kedua belah pasukan istirahat di kampnya masing-masing, jedah perang, terjadi perbincangan di kalangan kaum muslimin. Semuanya memperbincangkan tentang sosok satu orang ini. Dieluk-elukan oleh kaum muslimin, disanjung oleh kaum muslimin, dipuji oleh kaum muslimin, dikarenakan peperangan hebat yang dia lakukan pada hari itu dan hari-hari sebelumnya. Sampai ke telinga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berita ini. Beliau tegas menyatakan huwa min ahlin nar. Dia ini termasuk penghuni neraka, ahlun nar. Sontak membuat kaget para sahabat yang mendengarkan pernyataan Rasulullah SAW. Ada salah seorang di antara mereka yang menyatakan saya yang akan mengikuti orang ini.
akan saya buntuti dia, akan saya beritakan kabar dia kepada kalian. Disebutkan dalam keterangannya, sahabat ini adalah Aksam. Sementara sosok laki-laki yang diperbincangkan namanya Quzman Abul Ghaidab Al-Zufri. Demikian disebutkan oleh Al-Hafidz dalam bukunya Fathul Bari. Keesokan harinya ketika peperangan berlanjut, Quzman ini sebagaimana biasa maju, berperang dengan hebat, membabat semua pasukan musyrikin, orang-orang musyrikin, diikuti oleh Aksam, semoga Allah meridhoinya. Dia berhenti, ikut berhenti, dia bergerak, ikut bergerak. Sampai pada akhirnya Quzman ini terluka parah. Badannya penuh dengan sabetan pedang, bekas-bekas panah, terluka yang sangat parah. Ternyata Quzman ini gak betah, ingin segera mati. Dia pun memegang pedangnya, menegakkan pedangnya, kemudian dia merobohkan badannya di atas pedang tadi, tepat di tengah-tengah di bagian dadanya. Dia mati bunuh diri. Bergegas sahabat tadi Aksam, semoga Allah meridhoinya, menuju Rasulullah SAW. Sampai di hadapannya Rasul, dia mengatakan, asyhadu annaka Rasulullah. Aku bersaksi engkau adalah Rasulullah SAW. Dia mengatakan, wa madzak, ada apa? Dikisahkan oleh dia tentang kejadian yang menimpa Quzman tadi. Bagaimana dia pada akhirnya mati bunuh diri. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan beberapa riwayat. Disebutkan dalam beberapa riwayat yang berbeda terkait dengan Quzman. Rasul menyatakan dalam sabdanya, "Innallaha la yu'ayyidu hadha ad-din bir-rajul al-fajir." Sesungguhnya Allah membela, menolong agama ini dengan sebab orang yang fajir tadi. Ada kalanya orang yang fajir, orang yang fasik, nampak nyata di depan kaum muslimin dia mati bunuh diri, tapi dia dijadikan sebab oleh Allah Azza wa Jalla umat Islam mendapatkan kemanfaatan, pertolongan dari Allah Azza wa Jalla. Muslimin yang dapat faedahnya, sementara dia dapat musibahnya, dapat balaknya. Maka tindakan seseorang barakallahu fikum yang membela Islam, itu kewajiban dia. Tindakan seseorang yang menolong agamanya, itu kewajiban dia. Keadaan dia yang fasik, itu keadaan dia. Dia sendiri bertanggung jawab atas kefasikannya. Orang yang fasik tidak bisa berubah menjadi orang yang soleh dengan semata-mata dia mengerjakan sebuah amalan. Ketika pada akhirnya dia di atas kefasikannya, fasik, tindakan dia membela agama Allah kewajiban dia. Terkadang Islam dibela dengan tipikal orang seperti ini. Dalam riwayat yang lain belum menyatakan, dan ini yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini, Rasul mengatakan, innar rajula la ya'malu bi'amali ahli jannati fima yabdu lin-nas wa huwa min ahli an-nar. Sungguh ada seseorang yang mengamalkan amalnya ahli jannah, amalnya penghuni surga, yang nampak pada orang lain, secara yang nampak pada orang lain, tapi ternyata dia adalah ahlun nar. Wa innar rajula la ya'malu bi'amali ahli nar fima yabdu lin-nas wa huwa min ahli jannah. Dan sungguh ada seseorang yang mengamalkan dengan amalnya penghuni neraka, ahlun nar, secara yang nampak pada umat manusia, dan dia adalah ahlul jannah.
Disebutkan dalam riwayat Bukhari dengan tambahan innamal a'malu bi khawatimiha. Sesungguhnya amal-amal itu tergantung khatimahnya, tergantung akhirnya. Kaum muslimin rahimakumullah. Kita perhatikan kisah di atas. Sesuatu yang penting untuk kita resapi, kita hayati jadi sebagai ibrah. Sosok seseorang muslim mengamalkan sebuah amal besar, jihad fi sabilillah syar'i bersama Rasulullah SAW, bersama dengan para sahabat yang lainnya. Musuhnya jelas, kaum musyrikin, ahli kitab. Medan perangnya jelas, fi sabilillah syar'i, bukan gerakan terorisme, bukan gerakan pengacau. Jihad fi sabilillah, amal yang paling utama, yang paling agung dalam Islam, dengan keutamaan yang begitu besar, yang begitu banyak, yang begitu mulia. Bersama dengan orang-orang mulia, bersama dengan makhluk Allah yang paling utama, Nabi kita Muhammad SAW. Tetapi ternyata dia mendapatkan su'ul khatimah. Akhiran hidupnya jelek, mati bunuh diri. Kaum muslimin rahimakumullah, kalau ada seseorang yang dikenal selama ini orang yang fasik, ahli maksiat, pelaku dosa, sudah masuk dalam kubangan kemaksiatan, lumpur dosa, lalu dia mati di atasnya, semua orang akan merasa biasa, pemandangan yang biasa. Memang dia dikenal sebagai orang yang jelek. Ketika dia mati jelek, memang dia orang jelek. Tetapi yang membuat munculnya banyak pertanyaan adalah, kok bisa seseorang yang dikenal baik, dikenal saleh, beramal ibadah kepada Allah Azza wa Jalla, bahkan mengerjakan amal-amal besar semacam jihadun fi sabilillah, la yattali'u 'alaiha illa Allah. Di antara sebab orang itu mengalami su'ul khatimah ialah dikarenakan ada sebuah dasisah khafiyah, penyusup-penyusup yang samar dalam batin seorang hamba tadi, tidak dilihat oleh orang lain, yang tahu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu diambil dari sabda Rasul, fima yabdu linnas. Dia mengamalkan amalnya ahlul jannah yang nampak bagi orang lain. Batinnya tidak ada yang tahu. Yang tahu hanya Allah Azza wa Jalla. Yang membuat dia mendapatkan su'ul khatimah adanya penyusup-penyusup yang samar dalam batin orang tadi. Beliau menyatakan imma amalun sayyi'un la yattali'u alaihi nas. Bisa jadi orang ini memiliki amal kejelekan yang tidak diketahui oleh orang lain. Wa imma su'u mu'taqadin. Bisa jadi pula dikatakan ada i'tiqad yang jelek dalam keyakinannya, dalam kalbunya. Tidak ada yang tahu. Yang tahu hanya Allah Azza wa Jalla. Ini yang dikatakan dasisah khafiyah. Penyusup-penyusup dalam batin seorang hamba. Hanya Allah yang tahu dan dia. Dasisah ini, dasisah itu syarrin. Penyusup-penyusup yang jelek, penyusup-penyusup yang buruk, yang tidak dia waspadai, yang tidak segera dia atasi, yang mungkin dia biarkan, akhirnya
efek negatifnya baru muncul di saat-saat krusial, di saat-saat yang sangat genting, di mana dia memerlukan kondisi yang terbaik. Ternyata efek negatifnya muncul saat itu. Di akhir hayatnya dia mati di atas kejelekan. Ini yang membuat salafun salih rahimahumullah tabaraka wa ta'ala sangat-sangat mengkhawatirkan kemunafikan menimpa diri mereka, menimpa hati mereka. Khawatir zahirnya bagus, batinnya jelek. Khawatir zahirnya beramal saleh, ada niatan-niatan jelek dalam kalbunya. Semua salafun saleh mengkhawatirkan yang namanya kemunafikan. Sahabat Umar bin Khattab semoga Allah meridhoinya, ketika tahu Nabi kita Muhammad SAW merahasiakan nama-nama kaum munafikin, disampaikan kepada Hudzaifah ibn al-Yaman semoga Allah meridhoinya dan dirahasiakan. Sepeninggal Rasul SAW, sahabat Umar meminta dengan sangat kepada Hudzaifah, apakah Rasul menyebutkan nama saya termasuk mereka? Kita tahu sahabat Umar, khalifah yang kedua, orang kedua yang paling afdal setelah Abu Bakar As-Siddiq, semoga Allah meridhai mereka semua. Mengkhawatirkan dirinya munafik. Tanya kepada Hudzaifah, apakah Rasulullah SAW menyebutkan nama saya termasuk mereka? Hudzaifah mengatakan, aku tidak akan lagi menyampaikan kepada siapa lain. Tidak, namamu tidak ada di tengah-tengah mereka. Dan yang kedua, kaum muslimin rahimakumullah, salafun salih rahimahumullah tabaraka wa ta'ala ini sangat-sangat memperhatikan sisi niat ikhlasnya. Dikarenakan niatan-niatan yang buruk dalam beramal saleh, riya, sum'ah, beramal saleh untuk mendapatkan duniawiyah semata, entah harta atau tahta, atau kedudukan, atau kemasyhuran, atau nama baik, prestise, ujian, sanjungan dan yang lain-lainnya. Ini termasuk dasisa khafiyah tadi, penyusup-penyusup yang samar tadi, yang membuat amalan hancur, bahkan yang membuat pelakunya di ujung hayatnya meraih sul khatimah. Itu disebutkan dalam banyak asar. Aku tidak pernah berjuang mengobati sesuatu yang lebih berat dibandingkan dengan niat. Ma'alatu syai'an. Aku tidak pernah mengobati, berjuang mengobati sesuatu asyadda alayya min niyati, yang lebih berat bagi aku dibandingkan niat. Selalu menjaga ikhlasan, selalu menjaga kejujuran dalam beramal saleh, dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dikarenakan inilah kunci seseorang mendapatkan husnul khatimah. Dan yang ketiga, salafun salih rahimahumullah tabaraka wa ta'ala sangat-sangat memperhatikan ketawadhuan. Sangat tawadhu, membenci sifat ujub, merasa bangga dengan keutamaan, merasa bangga dengan ilmu, merasa bangga dengan amal, merasa bangga dengan apa yang dia miliki dari sebuah keutamaan. Membenci yang namanya takabbur, sikap sombong, sikap angkuh, sikap jongkak, tarafu', merasa tinggi di atas yang lainnya, hubbus syuhrah, cinta kemasyhuran. Ini semuanya dibenci oleh salafun salih, dikarenakan poin-poin tadi juga merupakan dasisatun khafiyah, penyusup-penyusup yang samar dalam kalbu seorang hamba, yang membuat dia nanti akan terpelanting di akhir hayatnya. Mereka jaga keikhlasan, mereka jaga kejujuran, mereka jaga ketawadhuan, betul-betul mereka ihtisab, hanya mengharapkan ridhonya Allah Azza wa Jalla, hanya mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang keempat ialah mereka menyatakan al-khawatim
mirasus sawabiq. Al-khawatim mirasus sawabiq. Khatimah penutup hayat seseorang itu warisan dari sebelum-sebelumnya. Orang itu mendapatkan husnul khatimah kalau sebelum-sebelumnya dia baik. Dan orang itu bisa meraih su'ul khatimah kalau sebelum-sebelumnya ada yang tidak baik. Dari sini para salafun salih rahimahumullah ta'ala sangat mengkhawatirkan efek dosa atas diri mereka. Orang berbuat dosa sekarang, dia belum merasakan efeknya. Baru dia rasakan sekian tahun ke depan. Dia rasakan bahkan 40 tahun ke depan. Dan itu yang dirasakan oleh salafun salih. Pernah dia mengalami sesuatu hal yang tidak biasa. Ada apa ini? Saya mengalami perkara ini, ada apa ini? Dia introspeksi diri. Dia cek. Dia baru ingat. Pernah dia mengerjakan sebuah dosa 40 tahun yang lalu. Baru terasa efeknya saat itu. Itu kenapa salafun salih rahimahumullah ta'ala adalah orang yang paling gemar istighfar kepada Allah, paling gemar bertaubat kepada Allah dengan taubat dan nasuha dalam setiap kesempatannya, dengan harapan semoga semua efek-efek negatif dari sebuah dosa yang lalu yang mereka lakukan diampuni oleh Allah Azza wa Jalla dan tidak berefek negatif di akhir hayat mereka. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah min kulli dhanbin innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pelajaran penting yang bisa kita ambil dari kita di atas adalah yang pertama, jangan pernah merasa bangga dengan amal yang telah kamu lakukan. Dikarenakan masing-masing kita tidak pernah mengerti bagaimana khatimahnya, bagaimana akhir kehidupannya. Innamal a'malu bil khawatim. Jangan ujub, jangan merasa bangga, jangan merasa puas dengan salatmu, dengan puasamu, dengan sedekahmu, dengan hajimu, dengan umrahmu, dengan belajarmu, dengan baca Qur'anmu, dengan zikirmu, dengan doamu, dan dengan semua amal soleh kamu. Jika kamu tidak pernah ngerti, tidak pernah tahu apa akhir kehidupan ini, maka jaga keikhlasan, jaga kejujuran, waspadai segala macam bentuk penyakit-penyakit hati yang bisa merusak amal. Dasisa khafiyah yang menjadi sebab utama seorang hamba yang zahirnya beramal saleh terpelanting di akhir. Yang kedua, masing-masing kita hanya bisa menghukumi orang lain secara zahir. Tidak bisa menvonis dia kecuali ketika dia telah mati. Seseorang yang zahirnya mengamalkan amalnya ahlul jannah, narju lahul khair, kita mengharapkan kebaikan untuknya, kita mensupport dia, kita menyemangati dia, dan kita berupaya untuk mencontohnya. Namun tidak bisa kita pastikan dia meraih husnul khatimah, tergantung nanti di akhir hayatnya. Begitu pula seseorang yang zahirnya mengamalkan amalnya ahlun nar, mengerjakan dosa, kemaksiatan, kefasikan, dan yang lain-lainnya. Nakhafu alaih, kita mengkhawatirkan keadaan dia, kita mengkhawatirkan kondisi dia, dikhawatirkan dia mendapatkan khatimatus su'ul khatimah dengan tindakan kefasikan tadi. Tetapi tidak bisa kita pastikan, tidak bisa kita putuskan, hukumi, karena kita nggak tahu bagaimana akhirnya nanti. Barakallahu fikum. Ikhwan fillah, azakumullah kaum muslimin rahimakumullah tabaraka wa taala. Umat manusia dalam bab ini dibagi menjadi 4. Disebutkan oleh Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah taala wa ra'ah dalam syarah Arba'in Nawawi, hadis yang keempat.
Yang pertama, seseorang yang dari mulai awal hidupnya, sepanjang hidupnya, sampai akhir hayatnya di atas kebaikan, maka dia mendapatkan dua kemuliaan sekaligus. Husnul bidayah, bagus permulaannya, dan juga meraih husnul khatimah. Mereka lah orang-orang yang dikatakan minan saizin, orang yang sukses dan berbahagia. Yang kedua, seseorang yang sepanjang hidupnya, dari mulai awalnya, sepanjang hidupnya, sampai akhir hayatnya, ala su'in, di atas perkara kejelekan, mungkin ala kufur, orangnya kafir dari mulai awal sampai akhir, atau dia ala bid'atin, atau dia sebuah perkara dosa, maka dia mendapatkan dua kejelekan sekaligus, su'ul bidayah dan su'ul khatimah. Jelek permulaan, jelek pula akhirannya. Terkait dengan akhirannya dua macam. Mungkin diakhiri dengan kekufuran, maka dikatakan kafir, atau diakhiri dengan selain itu, maka dikatakan fasik. Ini adalah orang yang halikin, orang yang binasa. Dan yang ketiga, seseorang yang di awalnya jelek, hampir semua kondisi dia jelek, namun takdir mengatakan lain. Di akhir hayatnya dia insaf, beristighfar, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia tutup hidupnya dengan amal saleh. Maka dia su'ul bidayah dan husnul khatimah. Awalnya jelek, dari ujungnya bagus, dan yang dianggap yang akhirnya ini, maka dia minan najin, termasuk orang yang selamat jika di akhir hayatnya ditutup kehidupan dia dengan amal kebaikan. Dan yang keempat, seseorang yang secara zahirnya sepanjang hayatnya orang yang sangat bagus, masyhur dengan ilmunya, dengan sunnahnya, kesolehannya, ketakwaannya kepada Allah Azza wa Jalla yang nampak. Tetapi takdir mengatakan lain, di akhir hayatnya dia oleng, dia bergeser, dia menyimpang, dan dia menutup akhir hayatnya dengan perkara kejelekan, imma kufrun, wa imma bid'atun, wa imma fisqun. Maka dia meraih su'ul khatimah, husnul bidayah dan su'ul khatimah, dan yang dianggap akhirannya, maka dia minal khasirin, termasuk orang yang merugi. Barakallahu fikum. Maka yang terakhir, ialah senantiasa kita memohon kepada Allah Azza wa Jalla taufik dan hidayah. Senantiasa kita memohon doa kepada Allah supaya diwafatkan di atas tauhid dan sunnah, dan memohon kepada Allah supaya mendapatkan yang namanya husnul khatimah dan berta'awud dari su'ul khatimah. Allahumma amitna al-islami wa sunnah, Allahumma amitna ala tauhid wa sunnah, Allahumma inna nas'aluka husnul khatimah wa na'udzu bika min su'il khatimah. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis salat.